Halo semuanya, Glow Up with me. Oke, jadi kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang experience-nya aku buat mindsetku atau brain-nya kita. Nah, jadi ternyata guys, love language-nya kita itu berasal dari luka masa kecilnya kita. Kenapa aku bilang begitu? Contohnya aku sendiri di mana aku ngerasa kalau love language-nya aku itu word affirmation. Nah, setelah aku cek di website dan benar, love language-nya aku itu word affirmation di mana aku merasa kalau aku itu dicintai, dihargai, dipuji, itu baru bisa yang namanya aku itu disayang gitu loh. Ternyata hal ini berasal dari luka masa kecilku. Setelah aku selidiki-selidiki, aku ingat-ingat lagi. Waktu kecil itu aku punya luka di mana aku jarang banget dihargain atau diapresiasi sama orang-orang terdekatku meskipun aku sudah melakukan achievement atau pencapaian yang cukup besar. Waktu itu anak SD, kelas 1 SD sampai kelas 6 aku selalu mempertahankan ranking satuku. Ternyata nggak mendapat respon yang, cukup sesuai sebagaimana, apresiasi biasanya. Jadi dari situlah hatiku itu kayak butuh yang namanya apresiasi, pujian, dan rasa dihargain, kayak gitu. Karena aku yang jarang diapresiasi dari aku kecil, meskipun aku melakukan hal-hal yang luar biasa, kayak tadi contohnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu aku selalu ranking satu tapi nggak pernah diapresiasi bahkan dihargai sama orang-orang yang seharusnya mengapresiasiku, kayak gitu. Waktu itu ada sih beberapa orang yang mengapresiasiku, jadi itu agak tercover sedikit, nggak parah-parah banget buat mencari word affirmation itu di tiap-tiap orang yang aku kenal. Nah, jadi setelah aku selidiki lagi, aku tanyakan, "Aku nih bener nggak ya teoriku nih atau perasaanku aja ya?" Aku tanyalah teman terdekatku, "What, love language-mu apa?" Aku tanyakan kayak gitu. Terus tuh ternyata dia quality time, punya usut, dia cerita-cerita, ada satu hal yang baru aku ketahui di mana kalau waktu kecil dia benar-benar kurang waktu dengan orang tuanya. Nah, orang tuanya itu selalu sibuk bekerja, dia selalu sendirian, selalu mandiri yang mengakibatkan rasa butuh waktu bersama orang-orang terdekatnya itu kurang. Nah, jadi timbullah love language-nya yaitu quality time kayak gitu. Kemudian, temanku lagi satunya tuh dia kayak receiving gift, jadi kayak dia suka, dia merasa dicintai kalau dia diberi sesuatu hadiah. Karena apa? Karena waktu kecil ternyata dia selalu mendapatkan sesuatu itu dengan usahanya sendiri, jarang banget ada orang yang memberi dia. Benar-benar sejarang itu atau bahkan tidak pernah, jadi dia selalu usaha apapun itu buat dirinya sendiri, guys. Nah, jadi setelah aku besar ini aku memahami pola-pola itu, jadi aku kayak enggak selalu mendikte orang, "Oh ini kamu nih gini gini gini," enggak. Jadi pasti ada masa lalu yang dilewatinya sebelumnya yang membuat dia seperti itu, kayak pengen buat kalian supaya lebih self awareness atau sadar akan dirinya kalian kalau kalian itu nggak sempurna, memang nggak sempurna. Kalian pasti ada kurangnya dan kalian cobalah untuk mengobati dirinya kalian masing-masing. Jadi guys, kalau saranku, luka masa kecilnya kita itu sangat amat berpengaruh buat kehidupan kita sekarang. Oke, jadi apa efeknya, di kehidupan dewasaku sekarang, dari luka masa kecilku itu, di mana aku ngerasa kalau aku itu nggak disayang, nggak dicintain kalau orang itu nggak muji atau nggak ngehargain aku. Kemudian aku itu haus akan pujian orang lain, aku selalu ingin diapresiasi sama siapapun, bahkan dengan apapun yang kulakukan, itu kan sangat berpengaruh ya. Padahal kalau ngelakuin sesuatu itu, ya karena memang ingin aja, bukan karena ingin dipuji atau apapun, tapi karena aku punya luka masa kecil tersebut, jadilah aku seperti itu. Nah, cara aku mengobati diri, sebagai berikut, guys. Kalau dari aku, saranku ya,
Ini ada, apa ya, kayak beberapa bulan gitu aku coba. Jadi kayak aku tuh ngobati masa kecilku itu ibarat aku itu ketemu dengan istri yang masa kecil, aku, kayak pejamin mata sebentar, aku ngomong ke dia bahwa aku udah maafin semua masa lalunya kita, dan sekarang gilirannya aku buat ngelindungin kamu, kayak gitu. Lindungin kamu. Kemudian kita kalau lagi brown out atau lagi kayak kurang bersemangat buat ngelakuin apapun, cobalah, sesuatu yang waktu kalian kecil itu kalian suka lakukan. Contohnya kayak aku waktu kecil itu suka banget yang namanya mewarnai. Jadi, gambar aku nggak terlalu suka, tapi aku mewarnai suka banget. Jadi aku beli coloring book sama pensil warna yang banyak banget, bener-bener itu ngebantu buat aku kalau aku lagi stres atau lagi butuh, sesuatu yang menghibur gitu. Jadi kayak mengingatkan, ini diri kecilnya kita nih, waktu kita kecil itu ternyata masih ada loh di dalam sini. Kita itu happy lagi waktu ngerjainnya, gitu guys. Dan yang terakhir, luka-luka masa kecilnya itu kita terima, jangan ditolak, diterima aja. Dan ya peluk dirinya kalian sendiri, bilang kalau kalian itu hebat dan eh, gilirannya kalian yang besar ini yang jaga kalian waktu kecil gitu guys. Oke, bye bye. Nah, semoga membantu.